Untuk menghargai kerja kerasmu yang baru-baru ini terus lembur, malam ini aku akan mentraktirmu. Terima kasih Supervisor. Kesempatan datang hanya sekali. Sepertinya kamu harus menjelaskan dirimu dengan baik malam ini. Apa hubunganmu dengan Presiden Tang kita? Tidak. Kami hanya periode ambigu. Benar. Kita juga bisa mengobrol sebentar. Sejarah hubungan Presiden Tang yang dingin kita. Kita semua sangat penasaran tentang itu. Aku ada urusan malam ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang baru lulus seperti kamu? Kamu masih baru. Jangan bertingkah istimewa. Aku pergi. Ayo pergi. Mi Cusia milikku malam ini. Yang lain bisa pergi ke pesta. Aku yang bayar. Kenapa kamu datang? Hari ini ada acara keluarga. Dia perlu hadir. Manajer Liu. Bisakah disetujui? Oke. Tentu saja. Kalau begitu biarkan aku mendoakan Presiden Tang dan Cusia menikmati makanannya. Ayo pergi. Presiden Tang, haruskah kita merahasiakannya sebelum pengumuman resmi? Berani sekali kamu datang mencariku dengan terang-terangan. Ini disebut meletakkan dasar sebelumnya. Ini akan lebih kredibel. Presiden Tang benar-benar berpandangan jauh. Ganti pakaian ini. Kita akan menemui nenek. Sangat norak. Presiden Tang punya selera yang bagus. Bukankah ukuran ini agak kecil? Di seluruh industri fashion, tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Meskipun aku minum sedikit terlalu banyak malam itu. Tapi mataku adalah penggaris. Tidak. Maksudku, tanganku. Bagaimanapun juga, yang ingin kukatakan adalah ingatanku sangat bagus. Ingatan fotografis. Aku akan ganti baju. Nenek. Kamu? Nona, kamu baik-baik saja. Takdir memang luar biasa. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangkanya. Presiden Tang adalah cucumu. Cucu yang baik. Panggil saja namanya di rumah. Kenapa kamu masih memanggilnya Presiden Tang? Dia sudah terbiasa. Lagi pula belum ada pengumuman resmi. Kami ingin tetap rendah hati. Aku ingat kamu bilang ingin mengundurkan diri sebelumnya. Apakah Jingsing mengganggumu? Nenek mendukungmu. Tidak. Jingsing memperlakukanku dengan sangat baik. Dia hanya menyuruhku naik tangga, mengirim berkas, dan membawa air. Dia menyuruhku menjauh darinya. Dan ketika dia senang, dia hanya menyuruhku memasak sup dan membuat makanan. Sebenarnya ini yang seharusnya kulakukan. Bagaimana kamu bisa menyuruhnya melakukan pekerjaan berat seperti itu? Nenek, kamu harus percaya padaku. Aku tidak. Presiden Tang hanya mendorongku. Sebenarnya dia sangat peduli padaku. Mulai sekarang, kamu melayani Cusia. Ketika dia lelah bekerja, kau pulang dan memberinya pijat punggung dan merendam kakinya. Masak sarang burung untuknya. Jika dia tidak puas, aku akan menghukummu. Bukankah San Ma ada di sini bersama kita? Kenapa aku harus melayaninya sendiri? Hanya dengan melakukannya sendiri kamu bisa menunjukkan cinta. Bukan begitu, Cusia? Nenek, apakah Presiden Tang akan marah? Dia tidak berani. Kamu akan menjadi nyonya keluarga Tang di masa depan. Tangani dia. Nenek, aku cucumu. Ketika Cusia resmi menjadi bagian dari keluarga kita, kita pasti akan semakin dekat. Kamu tidak perlu cemburu. Kamu tidak bisa menang. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat dengan baik. Aku pasti akan merawat Cusia dengan baik. Setelah beberapa hari ketika kamu pergi ke luar negeri, aku pasti akan membesarkannya hingga gemuk dan montok. Kamu akan pergi ke luar negeri? Sekarang pernikahannya sudah selesai. Aku bisa berkeliling dunia dengan tenang. Ingat, ketika aku tidak di sini, kamu harus merawat cucu perempuanku dengan baik. Tentu saja. Nenek, jangan khawatir. Ketika kamu kembali, aku akan memastikan kamu melihat
Seorang cucu perempuan yang sempurna. Wow, aku sangat terharu. Melihat betapa mesranya kalian berdua, aku telah memutuskan. Dari malam ini, Chusia, kamu pindah dan tinggal bersama. Tinggal bersama? Lihat, itu tata letak rumah kita. Setelah kamu pindah, kamu bisa mendesain ruangan manapun yang kamu suka, seperti ruang ganti dan kamar bayi. Nenek, kami berdua belum bisa tinggal bersama. Kami bekerja di perusahaan yang sama. Ini percintaan kantor. Kami harus merahasiakannya. Jangan khawatir tentang itu. Di Wan Mao tidak ada aturan anti manusia yang melarang hubungan di kantor. Aku juga pernah menjalin hubungan kantor dengan kakek Jingsing. Apa ini namanya? Yah, apel? Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nenek. Bikin begitu. Kamu bilang kita akan menghabiskan sepanjang hari bersama. Kesegarannya akan hilang. Tang Jingsing, kamu mau mati? Bisa-bisanya kamu bilang itu di depan Chusia. Apa maksudnya kesegaran hilang? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Sayang, kamu lihat itu? Pria perlu didisiplinkan. Kalau tidak dia akan punya niat buruk. Kakek Jingsing selalu berada di bawah kendali saya seumur hidupnya. Ketika dia hendak pergi, dia tidak bisa melupakan saya. Kamu masih bilang begitu. Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa kamu tidak mencari pria lain? Justru karena saya cantik dan mampu. Tidak ada yang cukup baik untuk saya selain kakekmu. Chusia, Jingsing sangat baik. Dan kamu sangat cantik. Kenapa kalian berdua tidak cepat-cepat membuat merchandise? Kamu pasti tahu itu. Apa itu merch? Itu punya bayi. Haruskah saya menjelaskannya begitu jelas? Nenek, dia tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa. Kenapa tidak? Tubuh, wajah, pendidikan, kekayaan, dan indeks kesehatan. Setiap poin mendekati nilai sempurna. Baiklah. Berhenti saja pamer. Kamu juga punya kekurangan. Kenapa kamu tidak menyebut karaktermu? Nenek, saya cucumu sendiri. Bisa-bisanya kamu menjelekkan saya? Chusia, saya tidak akan memaksamu. Saya tidak buru-buru ingin kamu punya anak. Hanya ada satu permintaan. Karakter cucu saya. Nggak mungkin seburuk dia. Mrs. Tang. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku serahkan keluarga ini ke kalian berdua. Selamat menikmati hidup. Kenapa nggak bulan depan aja? Aku majuin. Aku mau keliling dunia. Dengan kakak-kakakku. Nggak. Masih kayak anak kecil aja lu. Bisa nggak sih nggak manja-manja gini? Aku kan udah tua. Udah puluhan tahun ngurusin Wan Mao. Sekarang kalian bisa bantu aku. Boleh dong aku istirahat dikit. Api, kita berdua. Kenapa jauh-jauh banget sih? Jaga baik-baik ya. Ada kejutan di kamar. Jangan kecewain aku. Jaga mata buat aku. Kalau ada gerak-gerik, lapor ke aku langsung. Jangan khawatir, kurang dari setahun. Kalian udah punya cucu. Oke? Monitor ini ada face recognition. Setiap malam kalian harus check-in di sini buat aku. Check-in berhasil. Terima kasih udah nggak taruh ini di samping tempat tidurku. Apa aku kayak orang mesum? Nggak, aku bilang. Kan ada tantesan sama kita. Ngapain perlu pakai ini? Ya lebih baik hati-hati. Masuk ke kamar. Ada kejutan buat kamu. Oke. Ayo.
Nenek pernah perlakukan pacar kamu sebaik ini. Aku belum pernah bawa cewek pulang. Gimana bisa Presiden Wan Mao yang ganteng dan kaya-kaya kamu belum pernah pacaran? Drama apa sih yang nenek tonton? Kurang ajar banget. Padahal ini merek terkenal. Nenek benar-benar dermawan. Bagaimana cara memakainya? Jangan memakainya. Jangan membuangnya. Ini akan laku dengan harga tinggi di pasar bekas. Siapa yang mau membeli piyama bekas? Tidak masalah jika labelnya masih ada. Presiden Tang, apakah Anda malu sekarang? Kita berdua masih muda dan lajang. Sekarang kita tinggal dalam satu kamar. Hati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Aku percaya pada karaktermu. Yah, bagaimana kita akan tidur malam ini? Bagaimana kalau Kamu tidur di lantai. Aku tidur di tempat tidur. kamu sungguh seorang pria sejati? Kamu pasti bercanda. Sekarang, aku adalah pihak A, kamu adalah pihak B. Di mana etika kerjamu? Kita jelas saling menguntungkan. Kamu tidak lebih mulia dariku. Aku masih bosmu selain saling menguntungkan. Bos, tolong. Jingsing ini, tempat tidur jauh lebih baik daripada karaktermu. Presiden Tang, kamu sungguh seorang pria sejati. Nenek memberimu tugas yang sangat penting. Kamu tidak akan mengecewakan nenek, kan? Kenapa kita tidak pergi ke panti asuhan dan mengadopsi satu? Mengadopsi. Tidak akan berhasil, kan? Yah, keluargamu peduli dengan hubungan darah. Atau kamu bisa menggunakan kekuatan uangmu. Temukan seorang gadis yang tidak membutuhkan kasih sayang. Bagaimanapun memiliki bayi. Bukanlah hal yang istimewa. Mengapa aku harus mencari orang lain? Ada seorang gadis di sampingku kan? Aku salah, Presiden Tang. Aku tidak pintar. Anak-anakku juga tidak akan pintar. Tolong biarkan aku. Karena kamu begitu sadar diri. Yah, aku bisa membiarkanmu pergi kali ini. Jangan kamu goyang. Aku tidak goyang. Aku juga tidak goyang. Mungkin nenek menyiapkan alat pengocok listrik. Sangat ceroboh. Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan tidak boleh berubah menjadi adegan skandal. Pertunangan. Ini Hi Changxi. Dia pilihan pertama kami. Tidak ada idola. Ganti. Putih muda dan kurus. Itu tidak sesuai dengan etos perusahaan kami. Artis populer Jiang Zizi akan kembali. Status dan citranya bisa sangat cocok dengan Wan Mao kami dan timnya. Cukup keras. Kami kesulitan untuk memulai. Ini sesuatu yang harus kamu selesaikan. Wan Mao membayarmu dengan baik dengan gaji di sini. Apakah kamu mengajari saya bagaimana melakukan Tang sesuatu? Jingsing, berikan saya handuk. Bagaimanapun juga, saya hanya bisa memberimu 1 minggu. Selesaikan, mengerti? Oke. Jangan berpura-pura tidak bisa mendengar saya. Nenek menyuruhmu untuk merawat saya. Jiang Zizi tidak buruk. Direktur Fang, kamu pergi sendiri ke sana. Cobalah untuk mencapai kerjasama. Oke. Kami sedang bernegosiasi dengan timnya. Dan kemudian saya juga percaya, Tang Jingsing ini semua kesalahanmu. Saya tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Punggung saya sakit. Saya sangat lelah. Itu saja. Kami telah melihat sisi pribadi Presiden Tang. Apakah kita akan dibunuh? Mi Chuxia. Sebagai istri presiden, bisakah kamu bersikap sopan? Untuk muat di gaun yang kamu pesan. Aku tidur di lantai keras setiap hari. Aku juga harus makan rumput setiap hari. Aku tidak punya energi untuk berpura-pura jadi wanita.
Halo. Apakah pesta pertunanganku sudah siap? Jangan khawatir Tuan Tang, sudah dilaksanakan sesuai ide Nyonya Tang. Bagus. Tang Jingsing Presiden Wan Mao akan bertunangan dengan pacar misteriusnya Sabtu ini. Mi Chuxia. Beda rasanya kalau kerja di perusahaan besar. Bahkan pakaian kerjanya pakai jas. Kalau suatu hari aku naik jabatan, akan ada mobil perusahaan untukku. Dia tidak hanya punya pekerjaan bagus, tapi juga pacar yang memberinya uang. Kenapa kita tidak punya kehidupan seperti itu? Hanya kelinci putih itu. Aku bahkan tidak boleh menyentuhnya. Kalau aku tidak bisa dapat uang, sia-sia banget. Perkataanmu bisa jadi nomor satu dalam. Kutipan bajingan. Teman. Bom. Pacarmu akan bertunangan dengan Presiden Wan Mao. Aku tidak percaya kamu masih berjudi. Mi Chuxia pertunangan. Kamu bahkan tidak tahu acara besar ini. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Aku hanya mencari uang sedikit. Sekarang aku punya kesempatan untuk dapat uang banyak. Kamu mau? Apa yang ingin kamu lakukan? Baiklah. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Selera nenek masih kuno seperti biasa. Itu mengingatkanku lagi pada kejutan di kamar malam itu. Selama aku bisa cantik itu sudah cukup. Biasa saja. Tidak ada selera. Terima kasih semuanya sudah hadir. Pada Yupakra pertunangan. Tuan Tang Jingsing. Dan Nona Mi Chuxia. Xiao Yu. Berapa lama kamu bisa tetap sombong? Bagus. Sekarang kalian berdua bisa bertukar cincin pertunangan kalian. Kukira itu harus sebesar telur merpati. Tidak kusangka bisa sekecil biji coklat. Hanya properti. Jangan terlalu dipikirkan. Ketika aku menikah, tentu saja aku akan membeli cincin berlian terbaik. Aku penasaran siapa gadis sial yang akan menikahimu. Bukan kamu kok. Oke, jadi mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Biarkan calon mempelai pria mencium calon mempelai wanitanya. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Giliranmu. Mr. Tang bahkan punya potensi untuk berakting di drama idola. Kalian cocok. Tapi kamu bukan pemeran utama wanita. Mengapa kamu tidak kembali ke belakang panggung dan merias wajahmu? Maaf tentang itu. Bagaimana bisa ada dua orang yang mirip? Early Summer. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini untuk memintamu mengembalikan Jingsing padaku. Mengembalikan Jingsing padamu? Apa maksudnya? Tang Jingsing adalah pacarku. Aku sibuk hari itu, jadi aku salah memberikan kartu kamar kami padamu. Chuxia, aku sangat mencintainya. Bukankah kamu punya Zhao Jekai? Kamu kembalikan Jingsing padaku, oke? Jadi hari itu kamu bilang bahwa kamu ingin memberikan hadiah untukku dan Jekai. Tapi yang ada di kamar adalah Tang Jingsing. Itu karena kamu salah mengambil kartu kamar. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana bisa kamu salah mengambilnya? Tidak? Model Wan Mao. Nona Lin Xiaotong. Jingsing, Sekarang kesampingkan dulu masalah peniruanmu. Tolong jelaskan.
Rekaman video pengawasan hotel malam itu. Dia hanya punya satu kartu kamar. Bagaimana dia bisa mengambil yang salah? Tidak. Model Wan Mao. Nona Lin Xiaotong. Jingsing, Sekarang tinggalkan dulu masalah penipuanmu. Tolong jelaskan. Rekaman CCTV dari hotel malam itu. Jekai, Chusia, ada urusan mendesak di perusahaan saya. Saya harus pergi dulu. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Jekai. Saya pure harap lain kali. Saya memekai kelang yang during kang oleh Mr. Alex. Saya tidak hanya menjadi model percobaan, tapi model utama. Saya harap begitu. Saya sangat menantikan masterpiece eksklusif Mr. Alex untuk Wan Mao. Kemudian, saya ingin berterima kasih kepada Mr. Tang dan Mr. Alex atas promosinya. Bersulang. Sampai jumpa. Mr. Tang, Mr. Tang, apa Anda baik-baik saja? Halo, satu-satunya pertunjukan besar malam ini. Oke, saya membawa paspor saya. Saya akan segera ke sana. Chusia, Xiaotong. Saya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun. Kemudian saya dibius. Anda memesan kamar sebelumnya. Anda menyiapkan segalanya. Tapi Anda mendorong sahabat Anda ke tempat tidur saya. Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Xiaotong, ini hanya kesalahpahaman, benar? Katakan sesuatu. Tidak ada kesalahpahaman. Anda tidur dengan Tang Jingsing hari itu. ITU Simua adalah rangkangan saya. Xiaotong. Saya telah mengatur setiap bagian hari itu. Tapi tiba-tiba aku mendapat undangan untuk menyelamatkan pertunjukan fashion tinggi. Untuk model kecil seperti kesempatan ini sangat penting bagiku. Jika aku bisa mengambil sumber daya ini, aku tidak akan menjadi orang biasa lagi di dunia modeling. Aku juga bisa menjadi pasangan yang lebih baik untuk Jingsing. Jadi kamu mengirimku ke ruangan itu. Aku adalah bagian dari rencanamu. Pada saat itu dia sudah meminum pil-pil itu. Aku tidak ingin dia berhubungan seks dengan orang asing. Kamu bersih. Dan kamu juga punya pacar. Aku yakin kamu tidak akan memperebutkan apapun denganku setelahnya. Kamu bahkan tidak akan tahu aku melakukannya. Itu sebabnya aku memintanya untuk tinggal bersamamu untukku. Xiaotong, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu berbohong padaku? Mi Chusia. Jangan berpura-pura polos. Segala sesuatu yang kamu nikmati hari ini, seharusnya menjadi milikku. Jika kamu tidak menginginkannya, berikan saja kembali padaku. Miss Lin. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Dan kamu tidak berhak memutuskan di mana aku berada. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah bekerja untuk Wan Mao selama 3 tahun. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku hanya mengejar orang yang kusukai. Apakah itu salah? Lin Xiaotong, pertemanan kita sudah berakhir. Jika kamu tidak ingin membuat dirimu terlihat buruk, berhentilah. Tang Jingsing, kamu lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Mi Chusia. Tidakkah kamu ingin hidup bersamaku? Miss Lin. Jika kamu tidak melakukan hal-hal buruk itu, maka setidaknya kamu masih bisa menjadi model untuk Wan Mao. Tapi aku memberitahumu sekarang, kamu telah dibebaskan dari kontrakmu dengan Wan Mao. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu dan untuk Wan Mao. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kamu terus bertindak gila, aku akan mengunggah video itu ke seluruh internet. Sampai saat itu tidak peduli seberapa terkenal kamu ingin menjadi, aku akan melakukannya untukmu. Keamanan. Jingsing, aku salah. Dengarkan aku. Tolong maafkan aku. Kamu dengarkan penjelasanku. Bawa dia pergi. Miss Lin, tolong pergi. Aku bisa pergi.
Mi Chusia. Aku ingin meminta maaf atas apa yang aku katakan padamu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Aku salah paham pada kalian berdua sebelumnya. Tapi setelah melihat video itu, aku menyadari bahwa kamu juga korban. Maka aku juga minta maaf padamu. Untuk mengatakan bahwa kamu adalah pria yang kasar. Melihat seorang wanita mencoba mendekatimu, seorang wanita bisa melakukan hal-hal mengerikan itu. Aku bisa mengerti mengapa kamu sangat marah hari itu. Tampaknya, menjadi pengusaha muda berbakat tidak lebih mudah daripada menjadi bintang. Di mata orang luar, aku terlahir dengan sendok perak. Aku terlahir untuk menjadi kaya. Tapi aku sudah melalui perjalanan panjang dari bawah. Gambar-gambar kita itu melabeliku sebagai pria genit. Hampir mengubur. Bisnis keluarga yang didirikan lebih dari 40 tahun lalu. Jadi aku harus secara pribadi menyita beberapa bulan waktumu. Membuatmu tinggal bersamaku selama ini. Demi rasa kasihanmu, biarkan aku memberimu pelukan penghiburan. Biaya? Kita sudah melalui ini bersama untuk waktu yang lama. Kamu bisa berpikir, ini adalah keuntungan untukmu. Anak cucu yang baik. Kamu menggembul kentang genderku. Aku mengatakannya untuk nenekku. Aku juga punya kejutan untukmu. Tapi itu juga bisa jadi hal yang menakutkan. Apa itu? Mantan pacarmu ada di sini. Jekai? Jangan gegabah. Dengarkan apa yang mereka katakan. Zhao Jekai, apa kamu mau mundur? Kamu tahu nggak, kamu sudah melewatkan waktu terbaik. Aku sudah ganti strategi. Pacarmu sudah bertunangan dengan pria lain. Kamu masih bisa ketawa. Biar aku ulangi. Mi Chusia adalah mantan pacarku. Maksud kamu apa? Tang Jingsing harus bayar aku uang putus yang besar. Mr. Zhao, tolong keluar sebentar. Apa-apaan ini? Banget misteriusnya. Mr. Zhao, aku bisa tebak kenapa kamu datang hari ini. Tapi demi reputasi kita, aku punya opsi kedua buat kamu. Uang putus yang cukup buat kamu. Tapi kan kita nggak kenal. Dan nggak mungkin ada kepercayaan antara kita. Jadi, biar acara tunangan berjalan lancar, aku akan hubungi kamu setelah acara. Tentu saja, kalau kamu nggak dengar saran aku. Dan selama ini, kamu sudah mikirin gimana cara mengakhirinya. Kamu bisa lakukan apa aja yang kamu mau. Tang Jingsing emang pinter banget. Gimana dia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Kirim aku salinan videonya. Gimana kalau kamu nggak ngaku? Dasar bajingan. Uang putus yang cukup buat aku. Dia bos besar grup perusahaan mewah. Pasti aku nggak akan diperlakukan buruk. Core Bank Mi Chuxia. Terus aku nggak perlu kerja lagi. Worth it.
Kamu bisa ambil aja. Cewek yang gak menarik. Tang Jingsing bisa ambil alih, aku udah bosan sama dia. Aku juga lega. Kalau aku dapat uangnya, aku akan main dengan banyak jenis wanita. Zhao Jekai. Mi Chuxia, kamu gila. Zhao Jekai. Apa kamu pernah mencintaiku? Kamu berhutang banyak ke rentenir. Seluruh keluargaku diancam karena kamu. Aku kerja keras setiap hari tapi bahkan tidak bisa melunasinya. Hanya karena aku suka kamu. Kamunya sama sekali tidak peduli padaku. Benar kan? Kamu tidak punya hubungan baik dengan keluargamu. Orang-orang itu pergi menyita rumahmu. Bukankah ini cara keluargamu untuk mengompensasimu? Aku ditipu dalam bisnisku, apa aku mau begitu? Aku kerja keras untuk masa depan kita. Apa kamu punya masa depan untukku dalam rencanamu? Mi Chuxia, kamu punya masa depan cerah sekarang. Semua itu karena aku yang mewujudkannya. Kalau aku bikin masalah, apa Tang Jingsing akan menerimamu? Ini masa depan yang aku tawarkan padamu. Kamu harus berterima kasih padaku untuk itu. Kamu? Terima kasih. Biar aku lihat sampah ini. Istirahat dulu di mobil sebentar. Aku yang urus ini. Jangan khawatir. Aku tahu harus berbuat apa. Seperti yang kamu lihat, aku tidak punya hubungan dengan Mi Chuxia. Kamu bisa kasih aku barang yang kamu janjikan padaku. Maksud kamu apa? Tidak terlihat familiar. Salinan surat hutangmu. Kamunya mencuri nama Mi Chuxia untuk jadi penjaminmu. Sidik jarinya semua milikmu kan? Salinan lainnya. Ini hutang judi yang kamu buat 3 hari lalu. Itu 1400000. Kalau tidak ada hal lain. Yang aslinya seharusnya dikirim ke perusahaanmu sekarang. Tang Jingsing. Kamu menipuku. Kebodohanmu. Yang memberiku kesempatan untuk menjebakmu. Bagus. Kamu yang melakukan ini padaku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Apa kamu tidak takut aku akan membuat masalah untuk Mi Chuxia? Jika kamu mengancamku, aku harus mengirimmu ke penjara. Bagus. Kamu hebat. Tang Jingsing. Kamu menang. Ini akhir ceritanya. Aku berjanji tidak akan mencari kamu. Dan membuat masalah dengan Mi Chuxia. Tolong. Kasihani aku.
ginjal panggang, sosis lemak panggang, BBQ, kue durian. Aku hidup kembali. Ini pestamu. Kamu tahu untuk menurunkan berat badan. Aku sudah lama tidak makan hal-hal itu. Aku tidak tahu kamu suka kue durian, jeroan dan daging tikus. Mana daging tikusnya? Itu di tanganmu. Apa kamu tidak baca berita? Hanya bercanda. Kalau begitu kamu yang makan. Tang Jingsing. Apa kamu gila? Kamu makan sisa-sisaku. Aku lihat. Kamu bahkan belum menyentuh potongan-potongan ini. Apa kamu punya penyakit menular? Sebagai bos legendaris, seharusnya kamu tidak suka warung pinggir jalan. Jangan nonton drama romantis yang tidak masuk akal. Kamu tidak memesan apa-apa untukku kan? Ya, kamu bisa makan sedikit. Tang Jingsing. Terima kasih. 300 untuk satu kali makan. Kamu berterima kasih padaku. Terlalu mudah bagimu untuk merasa puas. Ayo. Sebagai presiden yang brilian dan otoriter, bagaimana bisa kamu begitu canggung dengan tusuk sate? Ini dia. Kamu sangat berani hari ini. Untuk menghiburku presiden tercinta. Bahkan makan semua ini yang kamu juga tidak suka. Tentu saja aku terkesan. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak. Aku sangat cantik. Oke. Jika kita dalam drama romantis, dialog bodoh kita harus mendapat banyak kritik. Tidak. Sebagai penonton veteran, aku suka melihat pasangan muda bertengkar. Itu namanya jatuh cinta. Dan terlihat sangat nyata. Oke. Untuk penonton veteran yang cantik. Untuk pengguna non-target. Zhao Zekai, kamu anak setan. Lin Xiaotong, kamu pembohong. Keduanya, mereka berdua menipuku. Karena kamu begitu polos. Aku akan mengikat mereka. Dan melemparkan mereka ke Tokyo Rift Valley. Itu disebut Great Rift Valley of East Africa. Zhao Zekai, aku buta untuk menyukaimu. Aku sangat bodoh sampai, aku bahkan ingin menyerahkan diriku padamu. Untung saja bukan kamu malam itu. Kalau tidak pasti menjijikkan. Kamu anak setan. Wanita ini mengerikan. Cinta apa ini? Aku ingin menjadi wanita tangguh. Aku akan menghasilkan banyak uang. Kemudian aku bisa membeli Wan Mao. Uang. Mi Chuxia. Kamu benar-benar berani. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Mi Chuxia. Pergi sana. Mi Chuxia. Bos. Sosis babi itu belum matang. Mi Chuxia, apa kamu anjing? Mi Chuxia. Mi Chuxia. Apa kamu anjing?
Xiao Xin. Xiao Xin. Gajah-gajah, Berhenti bernyanyi. kenapa hidungmu panjang sekali? Gajah-gajah-gajah. Aku tidak bisa memanfaatkan situasi. Aku tidak melihat itu. Tang Jingsing, apa yang kamu lakukan? Pagi ini aneh sekali. Sakit kepala. Apa kamu membeli anggur palsu tadi malam? Anggur palsu. 1 teguk anggur itu bisa menghabiskan gaji seminggu. Tidak ada rasanya. Aku sudah menambahkan klausul di kontrak. Itu ada di meja. Pergi periksa itu. Selama masa kontrak, pihak B Michusia tidak boleh minum anggur. Kecuali saat pihak A berada di samping pihak B. Kenapa? Aku mabuk tadi malam. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa aku berkelahi denganmu? Aku janji, aku akan mengikuti larangan minum alkohol Mr. Tang Jingsing. Tang Jingsing, Tang Jingsing. Kamu benar-benar berbicara dengan baik. Mi Chusia. Apakah anggur itu memberimu keberanian? Tadi malam? Dari sekarang, aku bukan lagi Michusia yang rendah hati yang bisa diintimidasi dengan mudah. Silakan panggil aku Chusia yang baru. Kita adalah kawan seperjuangan di pihak yang sama. Aku adalah partner yang akan membawamu ke puncak kehidupan. Jelas ya. Dari sekarang aku akan fokus pada karirku untuk menjadi wanita kuat yang tidak bisa mereka sakiti. Aku tidak dikalahkan oleh hubungan yang buruk itu. Tidak buruk. Mr. Tang, terima kasih sudah banyak membantuku kemarin. Sebenarnya kamu hanya sedikit jahat. Kamu masih hangat di dalam. Itu kartu pria baik. Lebih seperti bunga merah kecil. Narsis. Kita ada di pihak yang sama sekarang. Kamu tidak bisa terlalu sopan kan? Tapi di perusahaan, aku akan tetap profesional. Ya Pak, jangan khawatir Mr. Tang. Baik. Hari ini Senin. Kalau kamu tidak cepat mandi, aku tidak akan menunggumu. Bos, maukah kamu mengantarku ke kantor? Cepatlah. Hidup bos, aku akan cepat. Halo Nyonya. Panggil saja aku Chusia. Sulit untuk terbiasa mendengarnya, ya Nyonya. Kenapa kamu datang begitu pagi? Bukankah kamu baru saja mengadakan pesta pertunangan kemarin? Kenapa tidak istirahat lebih banyak? Benar, kamu akan menjadi istri bos kami. Kamu tidak perlu mengikuti aturan itu, karena aku di sini untuk bekerja. Aku harus mengikuti aturan. Mudah bagi kamu untuk mengatakan itu.
Supervisor. Supervisor. Madam, Saya tidak ada jadwal kerja hari ini. Apakah Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda? baiklah. Bisakah kamu mengatur barang baru toko kita? Oke. Lumayan mudah. Bagus. Perusahaan sedang memilih juru bicara baru-baru ini. Departemen pemasaran kekurangan staf. Kami butuh bantuan untuk mengatur informasinya. Siapa di antara kalian yang bisa? Siapa yang bisa? Saya sedang menyiapkan desain baru untuk musim depan baru-baru ini. Saya benar-benar tidak punya waktu. Saya juga sibuk di sini. Saya harus lembur setiap hari. Sungguh tidak ada energi ekstra yang tersisa. Maaf tidak bisa membantu baru-baru ini. Saya juga sangat sibuk. Saya ada waktu. Boleh saya coba? Madam, itu tidak terlalu tepat. Saya bisa melakukannya. Itu pekerjaan yang banyak untukmu. Ini daftar detailnya. Ikuti saja yang di atas. Saya jamin pekerjaan akan selesai. Chusia, jika ada masalah kamu bisa hubungi saya. Meskipun saya mungkin juga sibuk, saya pasti akan meluangkan waktu untuk membantumu. Jika dia tidak bisa, kamu juga bisa tanya saya. Terima kasih. Mi Chusia ini. Mengapa dia tidak menikmati kehidupan enak sebagai istri presiden? Dia harus datang bekerja. Apa yang dia inginkan? Dia hanya seorang tunangan sekarang. Dia harus mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika dia hanya bisa menjadi Fas, dia akan diganti suatu hari nanti. Benar juga. Di samping Presiden Tang, ada begitu banyak wanita cantik dan berkuasa. Saya pikir, calon nyonya grup Wan Mao harusnya wanita seperti Zuoi, yang sudah dekat sejak dia masih junior. Saya tidak menyangka dia adalah lulusan baru. Gadis biasa seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan, selain menarik perhatian pria. Ketika saya pikir saya harus membereskan kekacauannya, saya merasa sangat buruk. Dia suka pamer. Dia pasti akan kembali menemani Tuan Tang. Masih terlalu dini untuk khawatir. Jika dia benar-benar tangguh, apakah dia akan bekerja di sini hanya untuk uang? Mi Chusia, semangat, semangat. Buktikan bahwa kamu bukan hanya cantik. Cantik. Itu berarti mereka merasa saya masih terlihat bagus. Halo semuanya, panggil saja saya Nyonya. Halo semuanya, saya adalah istri Presiden Anda. Panggil saja saya Nyonya Mi. Saya akan bekerja lembur malam ini. Tidak apa-apa untuk melewatkan satu hari.
Saya akan bekerja lembur malam Tidak ini. apa-apa untuk mengambil cuti sehari. Mi Chusia. Mi Chusia. Mi Chusia. Kamu tidak pulang hanya untuk lembur. Kamu selesai. Selesai. Tempat ini sudah selesai. Ganti rencana lain-lain kali. Ok. Cuksia, bagaimana dengan pengorganisasian dokumen? Semua sudah terorganisir. Saya mengirimkannya kepada Anda. Oke. Ingat langkah itu dan uruslah. Oke. Biar saya periksa. Tunggu sebentar. Aku ingat menaruhnya di desktop. Coba lihat lagi baik-baik. Chuxia, apakah kamu benar-benar merapikan semuanya? Kamu tidak boleh menunda pekerjaan supervisor. Aku benar-benar menaruhnya di meja. Bagaimana bisa hilang seketika? Aku benar-benar minta maaf supervisor. Chuxia baru di sini. Haruskah aku meminta orang lain untuk merapikannya untukmu? Tidak perlu. Sudah terlambat untuk melakukannya sekarang. Aku akan melakukannya sendiri. Aku benar-benar merapikan semuanya. Aku percaya padamu. Jangan sedih. Tapi, itu tidak berarti kamu akan melakukannya dengan baik kan? Ya? Supervisor. Plot yang klise. Apakah Michusia punya mata di belakang kepala? Dia sangat pandai jatuh. Itu yang terjadi. Ini komputernya. Aku sudah memeriksanya. Benar-benar tidak ada dokumen. Cara kalian bermain game kantor. Aku tidak pernah terlibat. Tapi sebagai kepala departemen, kamu perlu memiliki kendali. Aku akan mengatur anak buahku. Jangan hanya fokus pada bawahan. Balok atas harus lurus, agar balok bawah tidak melenceng. Aku tahu, Presiden Tang kamu benar. Aku akan bekerja dulu. Dokter, bagaimana dia? Nona Mi kurang tidur. Dan gula darah rendah. Aku sudah memberinya obat. Terima kasih. Oke. Kenapa aku tidur di sini? Ngelembur plus tidur di kantor dengan gaji. Kamu benar-benar jenius Mi Chusia. Aku lembur sampai larut malam kemarin. Aku takut terlambat, jadi aku tidur di kantor. Menurutmu Wan Mao tidak bisa berfungsi tanpa kamu? Atau kamu mencoba menjadi workaholic? Aku hanya baru dan belum terampil. Ngomong-ngomong, Fileku. Komputer guku. Cek sendiri. Fileku. File yang dihapus. Sudah dipulihkan. Ingat untuk lain kali. Ketika meninggalkan mejamu. Ingat untuk mengunci layar. Presiden Tang, aku tidak menyadari. Kamu punya potensi menjadi ahli teknologi internet. Melihat rambutmu yang tebal. Aku tidak akan pernah menebak. Semakin mampu sesirang semakin rendah hate mereka. Jadi, kamu perlu menahan kekagumanmu padaku sedikit. Presiden Tang, Dewa abadiku. Dewa abadi apa?
selamanya jomblo. Berdoa saja itu tidak akan terjadi padamu. Mulai besok, kamu akan dipindahkan ke kantor CEO dan bekerja sebagai asisten pribadiku. Gaji tahunan 2 kali lipat. Bayaran bulan di akhir tahun. Aku sudah mengaturnya. Apa aku bermimpi? Presiden Tang, mengapa kamu begitu baik padaku? Berhenti membanggakan dirimu. Aku takut kamu akan mengacau. Menjagamu di sisiku agar aku bisa mengawasimu. Tapi jika aku akan menjadi asistenmu, bagaimana dengan kakak Zoe? Dia sudah dipecat. Kenapa? Di bawah pengawasan pribadiku. Hanya butuh 5 menit untuk mengetahui siapa yang mengacau. Dengan file kamu. Tapi kenapa? Kakak Zoe menghapus file saya. Di tempat kerja, kamu harus punya mata ekstra. Dan waspada terhadap orang lain. Berkat file Michusia, kami telah melakukan evaluasi dan pemantauan komprehensif terhadap Jiang Sisi. Hasilnya, kerjasama direkomendasikan. Oke. Beritahu Departemen Hukum untuk menyusun kontrak. Tutup rapat. Di mana buku catatan saya? Presiden Tang, saya ada pekerjaan yang ingin dilaporkan kepada Anda. Apakah Anda sedang senggang? Siapa kamu? Saya kian-kian magang di Departemen Pemasaran. Setelah menandatangani Jiang Sisi, bisakah Anda membawa saya lebih banyak jika ada kegiatan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Anda. Bisakah saya, Presiden Tang? Presiden Tang? Presiden Tang? Kamu. Saya kian-kian magang di Departemen Pemasaran. Setelah menandatangani Jiang Sisi, bisakah Anda membawa saya untuk lebih banyak kegiatan? Saya ingin belajar lebih banyak dari Anda jika Anda mengizinkan. Presiden Tang, bisakah saya? Bisakah saya? Presiden Tang? Tolong. Bisakah saya tolong? Sayang, bukankah rapat sudah selesai? Nyonya Bos, bukankah Anda bilang akan mengajak saya makan kelinci nanti? Kelinci. Apa yang salah dengan Departemen Pemasaran? Bagaimana mereka bisa mengizinkan magang seperti kamu, mengambil waktu presiden, dan melaporkan ke level yang lebih tinggi? VVI. Ini kian-kian. Itu tidak penting. Untuk konten pekerjaanmu, kamu bisa langsung mendiskusikannya dengan atasan langsungmu. Sayang. Sudah memutuskan mau makan di mana? Kalau begitu aku akan melanjutkan pekerjaanku. Kamu pandai berakting. Mengambil uang orang dan melindungi mereka dari pendekatan romantis adalah bagian dari tugasku sebagai asisten CEO. Ya. Nada bicaramu hari ini. Kamu bisa mempertahankannya. Tidak. Itu di luar lingkup bisnisku. Itu harga terpisah. Aku akan membayarmu lebih dan kamu tingkatkan layanannya. Aku tidak akan menjual jiwa beraniku untuk uang. Bagaimana kalau 2 kali lipat harganya? Senior. Senior, aku tidak terlalu paham apa yang dibahas dalam rapat tadi. Apa maksudnya? Artinya memilih beberapa topik panas. Jadi topik panas itu semua diciptakan oleh kita. Ya. Kalau tidak menurutmu bagaimana? Ini luar biasa. Biasanya kita mencari beberapa topik panas dan membuatnya menjadi tren. Bolehkah aku minta bantuanmu? Kalau di masa depan aku menemukan sesuatu Tentu yang saja, tidak tahu cara datanglah melakukannya. kepadaku kapan Terima saja. kasih. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan ke departemenmu? Kenapa kamu mengajari orang lain di sini? Kalau begitu aku akan pergi sibuk dulu. Presiden Tang. Aku juga ada di rapat tadi. Adakah sesuatu yang tidak bisa aku bantu? Aku tidak seperti rekan tadi. Aku tidak akan mengganggumu dengan pertanyaan semacam itu. Kamu memarahiku. Kamu cemburu. Kita harus mencoba menjaga jarak di perusahaan. Kita harus menghindari menunjukkan kasih sayang di depan umum di masa depan. Aku bisa memerankan peran lemon cemburu.
Tapi hanya terbatas pada acara-acara khusus. Kamu tidak cocok. Siapa yang cemburu? Aku bilang Mi Chusia. Apa kamu mulai mempersiapkan diri sejak dini? Untuk akhir kontrak. Ayo, mana yang menarik perhatianmu? Mari kita periksa dia untukmu. Yang pakai kemeja putih sepertinya dari departemen pemasaran. Dia terlihat imut. Apa yang pakai baju hitam baru di sini? Terlihat bagus juga. Pihak B melanggar periode kontrak. Gagal menjaga jarak dengan lawan jenis. Uang akan dipotong. Presiden Tang, Aku salah. aku janji mulai sekarang kamu satu-satunya di mataku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Simpan sumpah itu dalam pikiranmu. Ngomong-ngomong Presiden Tang, Kamu ada jadwal lain nanti. Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? MU Huaijin CEO Group MU. Presiden Tang, kunjunganku hari ini adalah untuk mengundang Wan Mao bergabung dengan platform e-commerce MU. Permisi. Bagaimana bisa ada dua orang di dunia yang begitu mirip? Kamu benar-benar layak menyandang gelar pemimpin e-commerce. Kamu benar-benar datang dengan persiapan Presiden MU. Presiden Tang, kamu terlalu memuji saya. Nona Mi, saya yakin kamu sering berbelanja online kan? Saya ingin tahu apa pendapatmu tentang ide saya. aku tidak terlalu mengerti hal-hal ini. Kaum muda pekerja kantoran juga merupakan target audiens Wan Mao di masa depan. Aku juga ingin mendengar pendapatmu. Sebagai pengguna dengan sifat konsumsi yang agak Sensitif. Aku memang memiliki keinginan untuk barang-barang mewah. Tapi juga takut masuk ke toko fisik. dan merasa canggung hanya melihat-lihat tanpa membeli. Ketika kami melakukan survei kuesioner, kami memang menemukan bahwa banyak konsumen memiliki kekhawatiran seperti itu. Tapi belanja online bisa sangat menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan mungkin meningkatkan penjualan. Ya, keberadaan toko online dapat menyelesaikan kesulitan pembelian langsung. Bagi konsumen di daerah yang tidak terjangkau toko fisik juga bisa memperluas basis konsumen sebesar-besarnya. Benar sekali. Kejujuran dan profesionalisme Anda benar-benar memikat saya. Saya akan mempertimbangkan dengan seksama proposal untuk bergabung dengan MU. Terima kasih atas undangannya. Maka saya akan menunggu kabar baiknya. Saya berharap bisa mengundang kalian berdua untuk mengunjungi MU di masa depan. Nona Mi, Anda harus datang ya. Saya akan datang. Presiden MU, biar saya antar Anda. Saya tidak tahu Anda bekerja di Wan Mao. Saya kira Anda pikir saya akan menjadi Istri yang lembut dan berbudi di rumah. mayoritas istri CEO yang saya kenal akhirnya seperti itu. Saya tidak berpikir menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu itu buruk. Hanya saja bekerja membuat saya merasa lebih aman. Nona Mi memang berbeda. Saya hanya tidak bisa duduk diam. Nona Mi, pernahkah Anda ke Yunjing sebelumnya? Yunjing. Tidak. Mengapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak ada. Saya hanya merasa ada hubungan yang kuat dengan Anda pada pandangan pertama. Mungkin karena saya memiliki wajah yang biasa. Kalau begitu saya berhenti di sini. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke, terima kasih. Ruoyu.